Suaranya lembut. Pak Karto mengangguk. Tanpa curiga, ia mengayuh becaknya pelan menembus jalan yang semakin gelap, terlalu ringan. Ia dengan penasaran memastikan melihat dari belakang penumpang yang ia bawa. "Kosong, berhenti di sini saja," katanya pelan. Pak Samin mulai merasa tidak enak. "Bu, ini sepi sekali." Pak Samin langsung kabur tanpa melihat ke belakang. Dari kejauhan, ia bersumpah mendengar suara tawa pelan, bercampur suara angin. Terasa sangat sepi. Ibu cantik itu sepertinya tertidur. Gumanya dalam hati. "Mas capek ya? Istirahat dulu." Agus kemudian tiba-tiba memeluk Agus, mencium pipi. Kisah nyata 2021. Penumpang cantik dari alam lain. Ngawi, Jawa Timur. Dingin, sunyi, dan menyimpan rahasia yang tak semua orang berani ungkap. Malam itu, langit Ngawi gelap tanpa bulan. Angin dari arah alas ke Tonggo Srigati berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita ini bukan satu kejadian, tapi rangkaian peristiwa yang dialami beberapa tukang becak dan tukang ojek di sekitar Paron dan Teguhan pada tahun 2021. Semuanya punya satu kesamaan. Penumpang wanita cantik yang tidak pernah benar-benar manusia. Pak Karto, tukang becak tua, masih ingat betul malam itu. Sekitar pukul 22.30, saat jalanan mulai sepi, seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Cantik, terlalu cantik untuk ukuran desa kecil. Kulitnya putih bersih, rambut panjang tergerai, dan memakai kebaya tipis. "Pak, antar ke arah Teguhan ya." Suaranya lembut. Pak Karto mengangguk. Tanpa curiga, ia mengayuh becaknya pelan menembus jalan yang semakin gelap. Sepanjang perjalanan, sunyi, aneh. Biasanya penumpang akan bicara, tapi wanita itu hanya diam. Bahkan tidak terdengar napasnya. Saat memasuki jalan yang lebih gelap, Pak Karto merasa ringan, terlalu ringan. Ia dengan penasaran memastikan melihat dari belakang penumpang yang ia bawa. Kosong. Penumpangnya hilang. Tidak ada suara turun. Tidak ada bayangan. Tidak ada jejak. Hanya bau bunga melati yang tiba-tiba menyengat. Malam itu, Pak Karto pulang dengan gemetar. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani narik malam. Berbeda dengan Pak Karto, kisah kedua dialami oleh tukang becak lain, Pak Samin. Ia mendapat penumpang wanita cantik yang hampir sama cirinya. Kali ini,
Wanita itu meminta turun di dekat area yang dikenal warga sebagai jalur menuju kuburan Jimbung. "Berhenti di sini saja," katanya pelan. Pak Samin mulai merasa tidak enak. "Bu, ini sepi sekali. Yakin turun di sini?" Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya tidak wajar. "Memang saya tinggal di sini." Pak Samin merinding. Ia berhenti. Wanita itu turun dan berjalan ke arah pepohonan gelap. Beberapa langkah menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Pak Samin langsung kabur tanpa melihat ke belakang. Dari kejauhan, ia bersumpah mendengar suara tawa pelan, bercampur suara angin. Yang ketiga, dialami oleh seorang tukang becak muda bernama Joko. Malam itu ia sudah lelah. Ingin pulang, tapi di ujung jalan, seorang wanita berdiri. Cantik. Sama seperti cerita sebelumnya. "Mas, bisa antar sebentar saja?" Joko ragu. Tapi karena kasihan, ia mengiyakan. Saat mengayuh, ia merasa aneh. Becak yang ia kayuh terasa ringan. Namun, hawa di sekitarnya dingin menusuk. "Mas, bolehkah saya tiduran?" kata wanita itu tiba-tiba. "Tentu boleh, Bu." Anehnya, sepanjang perjalanan terasa sangat sepi. Ibu cantik itu sepertinya tertidur, gumanya dalam hati. Tapi yang aneh, Joko ngerasa tidak sedang bawa penumpang. Becak yang ia kayuh terasa sangat ringan. Karena penasaran, ia berhenti. Dan saat melihat, becaknya kosong. Keringat dingin, rasa kaget, takut, bercampur. Tidak ada suara turun. Kenapa kosong? Namun, di kursi becak ada bekas duduk yang masih cekung. Dan selai rambut panjang tertinggal. Inilah kisah paling menyeramkan dibanding yang dialami 3 tukang becak tadi. Dialami oleh seorang tukang ojek bernama Agus. Malam itu,
Sekitar pukul 1 dini hari. Jalanan benar-benar sepi. Seorang wanita menghentikannya. Cantik. Lebih cantik dari yang lain. Bahkan seperti bukan manusia. "Mas, antar saya pulang." Agus mengangguk. Selama perjalanan, wanita itu mulai bicara. Suaranya lembut, menggoda. "Mas, punya istri?" Agus pun menjawab, "Saya sekarang jomblo, Bu." Biasa. Berpisah karena faktor ekonomi. "Oh, Mas duda ya? Kebetulan." "Kebetulan apa, Bu?" "Pokoknya Mas nanti mampir dulu ke rumah saya ya." Dan Agus pun mengiyakan. Tapi anehnya, Agus tidak merasa takut. Justru seperti terhipnotis. Saat sampai, wanita itu mengajak Agus masuk ke rumah. Rumahnya besar, mewah, tidak seperti rumah desa biasa. Lampunya redup kekuningan. Suasananya hangat. "Mas capek ya? Istirahat dulu." Agus duduk. Wanita itu mendekat. Kemudian tiba-tiba memeluk Agus. Mencium pipinya. Agus seperti kehilangan kesadaran. Semuanya terasa nyata, tapi juga seperti mimpi. Dan malam itu, Agus akhirnya ia tertidur di atas kasur empuk. Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh menggema. Agus terbangun. Matanya berat. Kepalanya pusing. Ia melihat sekeliling. Bukan kamar mewah. Bukan rumah besar. Tapi kuburan. Ia tidur di atas tanah. Tepat di atas sebuah makam. Tubuhnya dingin. Dan di batu nisan tertulis, Rahmini,
meninggal 5 April 1972. Agus langsung lompat dan lari tanpa arah. Keesokan harinya, warga membawa Agus ke seorang juru kunci setempat, Mbah Suyitno. Dijelaskan oleh Mbah Suyitno bahwa tempat itu adalah Makam Jimbung, Desa Teguhan, Kecamatan Paron. Lokasi itu dikenal angker dan jaraknya sekitar 7 km dari Alas Ketonggo Srigati. Tempat yang sejak lama dipercaya sebagai pusat energi gaib. Menurut Mbah Suyitno, wanita itu bukan satu. Mereka banyak. Penunggu, kadang menampakkan diri untuk menggoda manusia. Yang kuat iman, selamat. Yang lemah, bisa tidak kembali. Sejak kejadian itu, warga mulai berhati-hati. Tukang becak dan ojek memilih tidak narik terlalu malam karena di jalanan sepi ngawi. Kadang yang terlihat manusia belum tentu manusia. Dan jika suatu malam ada wanita cantik menghentikanmu di jalan sepi, tersenyum, dan suaranya terlalu lembut, mungkin itu bukan rezeki, tapi undangan untuk tidak kembali.